Pasca diketahui lokasi bom tersebut diletakkan, Ahmed Pasha langsung menggeledah ke sana. Dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Zihni yang bercerita ke Ahmed Pasha bahwa saudara laki-lakinya meninggal akibat bermain dengan bahan peledak tersebut. Ternyata bahan peledak tersebut sudah tidak ada di lokasi yang disebutkan oleh Branch, sehingga hanya Zihni yang mengerti dan tahu lokasinya. Dan Zihni dipersilakan oleh Ahmed Pasha untuk menunjukkan jalannya. Setelah tiba di rumahnya, banyak keluarga yang sedang mengaji untuk mendoakan kepergian saudara Zihni. Lalu, ia menceritakan kepada Ahmed Pasha ketika saudaranya itu sedang membuat petasan, ia mengambil bahan peledak tersebut di belakang rumahnya. Efeknya, ketika bahan petasan itu meledak, melukai wajah saudaranya itu, hingga membuatnya meninggal. Zihni yang paham terkait dengan bahan-bahan kimia ini, menduga bahwa hal tersebut merupakan bahan kimia yang berbahaya. Dokter pun tidak bisa menyelamatkan peristiwa itu, hingga saudaranya itu meninggal. Setelah mendengarkan peristiwa tersebut, Ahmed Pasha mengajak Zihni ke istana untuk bertemu dengan Sultan. Di istana, Zihni berbicara dengan Sultan tentang keadaannya. Sultan pun mengucapkan bela sungkawa terhadapnya. Zihni menceritakan bahwa bahan peledak itu dapat melepaskan bau gas ketika terbakar, serta dapat membunuh orang dewasa dalam 12 jam dan juga anak-anak sekitar 4-5 jam. Bahan peledak tersebut namanya kordit, yang telah digunakan oleh Inggris. Tetapi, seorang kimia bernama Weizmann mengubah formulasinya, yang akhirnya mengandung sulfur, salpeter, serta dia menambahkan kembali bahan kimia berupa aseton yang dibentuk dari hasil fermentasi. Hal itulah yang menyebabkan fatal terkena manusia. Rasa bela sungkawa terhadap Zihni pun tidak hanya diucapkan di istana, tapi Sultan datang langsung ke makamnya untuk mendoakan saudara Zihni. Selepas itu, Sultan menawarkan kepada Zihni untuk menjadi bagian dari negara untuk mencegah orang-orang tak berdosa terbunuh dengan sia-sia. Karena Sultan yakin dari cara dia menekuni kimia hingga ahli dalam bidang itu dapat berkontribusi terhadap negara Utsmani. Zihni pun menyanggupi tawaran Sultan. Dia mulai bekerja di istana dan difasilitasi layaknya di laboratorium sekolah yang lengkap. Walaupun ia tidak bersekolah formal, tetapi ia punya talent di bidang kimia. Sultan meminta satu permintaan kepada Zihni untuk menemukan atau menciptakan formula bahan peledak yang ketika awalnya ada api bisa memadamkan dengan sendirinya. Zihni pun bertanya kepada Sultan untuk apa alat tersebut atau formula tersebut. Sultan menjawab bahwa alat itu untuk melindungi orang-orang yang tak bersalah mati sia-sia di tangan orang Inggris, yang peledak tersebut bisa disimpan di suatu rumah oleh orang Inggris. Dengan antusiasnya, Zihni berusaha menemukan formula itu. Selanjutnya, Zihni menemukan formula yang Sultan inginkan. Dia menjelaskan bahwa dalam 2 kotak itu akan ada minyak dalam lampu dan serta kotak lainnya akan mengandung air. Sehingga api akan memanaskan kotak dan juga dia menambahkan substan di bawahnya yang akan mendidih dan uapnya akan bekerja sebagai pemadam. Karena akan menghasilkan asap yang secara terus-menerus dari alat tersebut, maka setiap orang akan berpikir bahwa akan terjadinya api yang sangat besar.
Seketika itu pemadam aktif. Dalam 7 menit telah api mulai keluar. Sultan sangat bangga dan bahkan mengapresiasi Zihni serta memujinya di depan para pasha untuk membuktikan bahwa ada anak muda yang masih ingin berkontribusi untuk kemajuan negara Utsmani.